Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ini hari apa ini? Senin tanggal 20 ya. Kita harus selalu tersenyum haji ini. Nah, oke ya. Nah, hari Senin ini upacara ya, sudah upacara bersama Bapak siapa? Bapak Kapolsek ya, Kapolsek Kecamatan Bojong ya. Bapak siapa namanya tadi? Ya, Bapak siapa ya? Pak Biro Pak ya. Nah, kira-kira tadi yang disampaikan Bapak Amir apa ya? Tentang apa? Bullying. Oke, bullying. Ya. Memang ya, akhir ini terus apa terkait tawuran ya, kami anak pelajar, apalagi yang baru lagi ya, yang mungkin bukan baru, udah lama ya, yaitu tentang apa? Bullying. Bullying ini memang kelihatan sepele ya, tapi dampaknya sangat besar ya. Ada yang depresi gara-gara dibully, betul nggak? Ya. Ada yang ngurung di kamar ya, karena apa? Dibully. Maka dari itu teman-teman harapannya ya, teman-teman apalagi anak-anak SMA Bojong, usahakan ya, kurangi kegiatan bullying kalian. Mungkin kan kalau CS ya, temannya apa? Berangkat ya teman-teman. Kenapa ini? Sakit. Alvaro D. Amalia Nabila Dewi Serviani Narasati Diania Santri Wisa Triyodowo Dian Rumahidya Elsa Herawati Gita Maulina izin ya, Kamelia Nuruzulfa ya, Muhammad Farid Hanis, Muhammad Bayraki, Muhammad Izzur Rahman, Muhammad Yusuf Ramadhani, Mia Salabina, Nabila Sofariani, Naila Nur Rahmawati, Nimas Putri Kirani, Nur Hayati, Rahmawati, Rala Amalia. Oke ya, baiklah, sebelum kita mulai ya, mari kita baca dulu sama-sama dalam bahasa Jawa dipimpin oleh Mas Yusuf ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nah, oke ya, untuk kali ini sebelumnya ya, kita sudah belajar mengenai pembuatan form ya kemarin ya. Form, tapi belum bisa tersimpan di database, betul nggak? Masih terbatas ketika di input, kemudian masuk ke tampilan saja, belum dinamis. Dinamisnya masih sebatas bisa disimpan tapi tampil, tapi tidak tersimpan ke database. Ya, oke ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan belajar mengenai ya pembuatan form menggunakan konsep CRUD. Apa CRUD kemarin? C apa C? R read U D ya. Tapi yang kita akan pelajari dulu mengenai konsep C-nya dulu. Apa itu C? Create ya, kalau dalam bahasa Inggris artinya membuat. Tapi kalau di konsep ini berarti kita menyimpan data ke database, apa yang kita inputkan. Nah, sebelum kita melangkah ke materi ya, Pak Yusuf ingin bertanya dulu, apakah teman-teman sudah pernah melakukan input data ya, yang datanya tersimpan ke database? Mungkin udah pernah belum? Mas Izu ya? Udah pernah? Gimana Mas? Ketika input apa? Username, ya betul ya? Iya betul, nah itu sudah banyak ya. Ketika kita input username Facebook, ya password Facebook sama itu tidak semata-mata kita input kemudian datanya
langsung bisa buka halaman beranda langsung, itu tidak ya. Ada yang namanya database atau basis data yang menampung apa yang kita inputkan, yaitu namanya kalau itu form login ya. Jadi ketika form login itu ketika data kita gimana? Yang apa ini? Apa? Apa apa ini? Banyak yang mengatakan penguin. Belum. Mas apa? Apakah benar? Jawabannya adalah luang sederhana, berarti kita nggak boleh terlalu fokus, tapi harus fokus ya. Lanjut ya. Berikutnya. Mencoba stimulus ya, tadi ada yang pernah menggunakan form ya, input, kemudian masuk ke database ya, Facebook, Instagram, kalau lainnya itu juga semuanya menggunakan database ya. Nah, untuk berikutnya ya, kita akan mencoba belajar ya, membuat sebuah form yang nantinya data kita bisa tersimpan ke database. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Yang perlu kita perhatikan yaitu ya, kita harus sudah mengetahui yang namanya PHP gitu ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai PHP dasar ya. Kemudian HTML, walaupun HTML hanya dipastikan, tapi itu akan mengikuti terus ya, karena akan bersandingan dengan PHP-nya ya. Kemudian fungsi MySQL-nya ini mungkin ada di mapel basis data ya. Nanti akan sinkron antara mapel basis data dengan mapelnya pemrograman. Nah, oke ya, kita coba ya. Kita buka dulu materi pemrograman fungsi SQL. Materi fungsi SQL-nya saya menggunakan variabel ya. Yang pertama ada MySQL_connect ya. Ada kata apa ini? Connect. Jadi apa artinya connect itu? Terhubung atau menghubungkan. Jadi nanti digunakan untuk menghubungkan ke server ya. Formnya kita hubungkan ke server ya. Menggunakan singkat apa? MySQL_connect ya. Diikuti dengan nama servernya localhost, kemudian username-nya root, kemudian passwordnya kosong ini, dan diikuti dengan nama apa ini?
Ya, itu nama database-nya. Nama database-nya. Berikutnya ada fungsi lagi MySQL query. Ya. Untuk mengirimkan kita query yang terdiri dari parameter koneksi dan SQL-nya. Jadi seperti ini ya. Nanti tapi yang kita akan fokuskan dulu di bagian query ya, MySQL Connect dan MySQL query. Nah, di mapel belajar kalian ya, kan ada yang namanya fungsi-fungsi SQL ya, seperti insert info, betul nggak? Ini cara manualnya ya. Kalau cara cepatnya kita bisa menggunakan tombol admin pada tab MySQL ya. Nanti akan muncul ke kasus PHP ini. Sudah muncul tampilan seperti ini? Sudah ya? Oke ya. Langkah berikutnya kita buat dulu database-nya. Pada tab ini ada macam-macamnya, ada base data, ada SQL, ada status, pengguna, export, import, setting aplikasi, kemudian variabel, catatan mesin, plugin. Kemudian di tab kiri ini, di bagian kiri ada nama database yang kita buat sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan bawah ini ada rincian ya, deskripsi mengenai servernya, berapa server MariaDB, kemudian servernya root, kemudian servernya berapa sih, PHP supportnya PHP 5.660, kemudian ekstensi PHP-nya menggunakan MySQL. Nah, oke ya, kita coba buat database. Kira-kira untuk pembuatan database di tab mana ya? Ini ya, buat baru, bisa klik buat baru atau klik pada tab basis data. Jadi kalau akan menggunakan bahasa kemudian basis data. Kalau Inggris database. Kalau Arab apa ya? Oke ya, sekarang kita buat database dengan nama misal sekolah. Dan klik tombol create atau buat. Nah, berikutnya karena database sudah terbuat, maka kita membutuhkan yang namanya tabel. Ya, ibaratnya sebuah wadah kita ada tabelnya lagi. Oke. Bisa kita buat tabel dengan nama jurusan. Jumlah kolom bisa menyesuaikan kebutuhan kita karena kita ingin belajar membuat tabel jurusan ya kita sudah belajar. Ya kolomnya tidak bisa menggunakan sini ataupun dihapus kemudian input saja nilainya. Kemudian klik tombol kirim atau go. Setelah tabel kita buat, maka filenya kita buat juga. Ya. Yang pertama, misal kita buat file yang pertama ID jurusan. Karena kita mau bikinnya ID itu auto element atau AI, ya maka kita gunakan tipe datanya udah saja. Jadi nanti otomatis terisi. Ada tadi aja. Kemudian pada bagian indeks ini algoritma, maka itu yang namanya kunci atau nilai K. Dan cara bagaimana? Ya, kita pilih yang primary. Sudah? Silakan save di folder kalian masing-masing dan endorse dengan nama koneksi.
ini ya, sebelum kita melangkah ke pembuatan formnya, pastikan koneksi sudah sesuai dulu. Ya, jadi koneksi itu sebagai kuncinya. Kalau di koneksi aja sudah error, ya. Efeknya apa? Efeknya terus sampai ketika kita membuat program akan terus error karena di sini kunci untuk menghubungkan ke database-nya. Bisa baca. Cara ngecasnya bagaimana kira-kira? Pakai apa kira-kira? Ya, menggunakan web browser, bisa Google Chrome, bisa Firefox sama ya. Oke, kita coba ya, kita testing apakah sudah bisa dijalankan apakah sudah sesuai. Kita coba ya. Silakan buka web browsernya. Kita ketikkan Calbos, diikuti dengan di mana tempat yang menyimpan atau nama folder di mana kita. Karena tadi saya bikinnya dengan nama PPL. Baru diikuti dengan nama program koneksinya. Tadi namanya apa? Koneksi dot. Kosong ya? Betul? Kosong. Biasanya kalau kosong berarti sudah sesuai. Kalau menurut kata biasanya tapi ada sisa. Dan setelah koneksi berhasil berarti kita sudah melakukan sampai yang kedua. Pertama kita buat database dulu, tapi kedua kita bikin koneksi. Nah, ketiga kita membuat form. Kita coba untuk menyimpan data kita di tabel apa tadi? Tabel apa tadi? Oke ya. Oke, kita mulai. Oke lagi ya. Silakan bikin atau buat file baru di Visual Studio Code. Bahasa tulisannya kita ada keduanya. Kita akan coba sinkronkan dengan Bootstrap ya. Dalam framework Bootstrap online. Apa ya? Seperti bisa adalah form input kemudian itu dengan meta akses dan step apa kemudian meta kita masuk dengan view form bisa langsung lewat komputer masing-masing ya kelasnya. Karena perkenalan dulu kemudian kita ya.
Mas Izul ya, siap ya untuk demonstrasi di kelompok masing-masing. Silakan bisa screen Mas. Oke ya, udah cukup berapa Mas? Bisa lagi kelihatan. Oke, lagi Mas lagi. Sudah dibuat menggunakan busra ya, busra kemudian menggunakan nama formatnya p_form. Untuk tabelnya dari mana masing-masing? Tabel iya Mas. Lihat untuk tabel di browser. Oke. Siswa kelas jurusan alamat. Coba Mas di testing ya, testing untuk formnya dijalankan, kemudian di input jalannya. Ini kan masih kamu tunggu sendiri ya. Sekarang juga kasih lihat teman-teman ketika formnya di input. Namanya, kemudian kelasnya. Oke ya, ternyata sudah berhasil tersimpan ya ke tabel siswa. Bisa ditampilkan untuk file prosesnya. Bisa dijelaskan Mas kenapa kok jumlah variabelnya ada 4? Karena yang di file form _s ini ada 4 inputan. Jadi saya menyebutkan 4. Sedangkan kalau ID underscore siswa itu karena ada artinya tersimpan ke server, ya, tersimpan ke server. Jadi mereka ini besar, ini kita buat satu. Panas nih, ya. Panas nih. Ketika klik tombol simpan, ya, gridnya kita jalan, grid nyimpan ke server tersebut. Dan setelah itu kalian buka, tadi dia buka ya masuk beranda, masuklah ke beranda, maksudnya masuklah statusnya musuh panas nih, musuh ke berandanya dia. Nah, dia membaca apa yang telah dibutuhkan oleh musuh, menampilkan data yang telah dibutuhkan oleh musuh ke tampilannya milik dia. Jadi konsep gridnya juga sudah kita gunakan. Ya. Oke, mungkin ada yang ingin
memberikan komentar atau refleksi sedikit mengenai pertemuan pada hari ini? Oke. Oh, Rara ya? Oke, terima kasih. Ya, Alhamdulillah saya mengikuti ini bisa senang dan bisa tahu cara membuat kolom ke database dan saya juga bisa menambah ilmu tentang materi itu. kira-kira Mbak Rara nanti akan semangat ya? Insya Allah semangat. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Mbak Rara. Semangat. Terima kasih Mbak Rara. Oke, ya tapi alhamdulillah dari Mbak Rara sudah memberikan apa ya? Komentar sedikit mengenai apa yang kita pelajari dari ini ya. Jadi merasa apa yang menarik. Memang ya, sebenarnya anak PL atau PLG itu yang penting bisa konsep grup, nah, minimal bisa konsep grup. Ya, tentunya akan lanjut ketika materi berikutnya itu jadi lebih enak. Ya. Itu sebagai bahan hidup ya. Ya, terima kasih Mas Isun ya atas masukan dan feedbacknya ya. Tapi senang ya. Kira-kira mungkin dari segi media apa ada penambahan media belajarnya? Ya. Oh ya, satu lagi ya. Nanti untuk pengulangan materi ini bisa kalian lihat di link YouTube. Ya. Videonya saya bisa buat ya, untuk belajar kalian di rumah masing-masing. Jadi nanti step by step yang tadi saya sampaikan itu ada sudah saya buat dalam video. Jadi nanti Pak kita bisa tekan di sekolah masih ada yang Pak masih lupa Pak bisa dilihat di video masing-masing. Saya buat masih dalam proses upload ya, sekarang bisa di di view ya, kemudian di like, komen dan subscribe. Oke ya, kalau nggak ada lagi yang bisa kalian sampaikan atau yang disampaikan ya, jangan lupa tetap semangat ya, jangan lupa ya pesan saya ya selalu saya wanti-wanti, saya tekankan terus ya, hormati orang tua dan jaga sholat 5 waktu. Oke ya, makan ya istirahat ya. Itu ya, karena apalagi ya juga pilih-pilih pergaulan kalian, bukan berarti milih yang kaya dan miskin ya. Pilih-pilih mana teman yang membawa kamu ke jalan yang benar ya. Karena zaman sekarang teman itu banyak atau banyak, tapi yang membawa ke jalan yang benar juga banyak ya. Kebanyakan jalan yang agak belok dikit ya, kita boleh ya, bisa kok dari temenmu ada 10 yang belok 1 ya, kamu boleh gabung ke yang belok, tapi misalkan jangan ikut belok, tapi membawa teman yang belok tadi agak saya coba dong, boleh songok bener belok, kamu ikut belok, kamu ikut belok. Jangan ya, jadi ketika kita gabung ke circle yang belok ya, usahakan biar yang tadi itu protokol kesehatan. Oke, semoga kita bisa bertemu kembali. Mari kita tutup pertemuan pada siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat, semoga kita bisa bertemu kembali ya. Pokoknya kelas bahasa ini harus selalu semangat ya, apalagi sudah mau praktik ya. Oke, ini satu lagi ada SAT ya, semakin akhir tahun, berarti setelah SAT langsung kalian bekerja keras untuk praktik di dunia nyata ya. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi